Halo semuanya, jadi di sini kami akan membuat tutorial validitas konstruks menggunakan aplikasi Excel. Sebelum itu, kita buat tabel terlebih dahulu dengan menyesuaikan banyak soal, dari kolom M hingga kolom AM. Nah, dibuat sebesar ini dan diberi garis. Setelah itu, pada kolom M itu dibuat judul Y kuadrat, ialah skor total yang dikuadratkan. Sebelumnya, mengapa kita menggunakan 21 kolom? Karena nanti setiap soal itu akan menggunakan masing-masing 2 kolom. Karena ada 10 soal, kita membuat 20 kolom ditambah 1 kolom untuk Y kuadrat. Lalu disatukan terlebih dahulu semua tabel bagian atas untuk judulnya. Lalu kolom soal 1 itu kita isi dengan X kuadrat P1. P1 itu adalah soal pertama, lalu di sebelahnya dibuat XY. Lalu untuk soal kedua ditulis X kuadrat P2 dan sebelahnya XY, dan seterusnya hingga 10 soal. X kuadrat adalah nilai masing-masing siswa per soal yang dikuadratkan, dan XY adalah nilai masing-masing siswa per soal dikali skor siswa. Setelah itu, agar lebih jelas perbedaan antara soal 1, 2, dan seterusnya, kita beri warna pada masing-masing kolom per soal. Pada kolom Y kuadrat isi dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, L3 kuadrat, tutup kurung, kemudian di enter. Agar lebih cepat, kita tinggal tarik saja di bagian ujung hingga bawah seperti ini. Kemudian untuk rumus X kuadrat itu sama rumusnya, yang berbeda adalah kolomnya, sama dengan sum, buka kurung, B3 kuadrat, tutup kurung, lalu enter dan tarik dari atas hingga bawah. Kemudian pada XY rumusnya juga sama, yang berbeda di bagian dalam kurungnya, yaitu sama dengan sum dalam kurung klik B3, kemudian kasih tanda bintang dan klik kolom L3, yaitu skor total yang pertama. Kemudian tutup kurung. Setelah itu di enter. Lakukan hal yang sama pada soal-soal selanjutnya hingga mendapatkan nilai yang terhitung otomatis menggunakan rumus. Kemudian pada bagian bawah kita buat beberapa kolom yang terdiri dari sigma X yakni total X, sigma Y yakni skor total, sigma X kuadrat yaitu total dari X kemudian dikuadratkan, sigma XY yaitu total dari X dikali Y, sigma X kuadrat yaitu total X kuadratnya atau nilai X kuadratnya per soal. Lalu N adalah jumlah siswa. N sigma XY adalah hasil perkalian antara jumlah siswa dan jumlah tabel XY. N sigma X kuadrat adalah total nilai siswa X kuadratnya. Sigma Y kuadrat adalah total dari Y kuadratnya atau total dari skor total yang dikuadratkan. N sigma Y kuadrat adalah total skor siswa yang dikuadratkan. Sigma Y kuadrat adalah total Y yang dikuadratkan. N kurang 2 adalah jumlah siswa yang dikurang 2 untuk mendapatkan R tabelnya. Untuk R tabelnya nanti ada di kolom bagian kanan. R hitung itu untuk mengetahui apakah kriteria tersebut tinggi, sedang, atau cukup. Dan kriteria ini menentukan apakah tinggi, sedang, maupun cukup. Di sini kita buat dulu tabel atau garisnya di bawah 10 soal. Cara menghitung sigma X-nya yaitu sama dengan sum, buka kurung blok B2 sampai B32, tutup kurung.
lalu enter. Setelah itu tarik saja ke bagian kanan hingga 10 soal. Kemudian sigma Y-nya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung blok L3 sampai L32 tutup kurung, lalu enter. Dan satukan kolom soal nomor 1 hingga 10. Lanjut bagian sigma X kuadrat sama dengan sum buka kurung, sigma X tadi kita pangkatkan lalu enter dan tarik ke kanan. Pada sigma XY rumusnya sama dengan sum buka kurung blok kolom XY soal pertama dari atas hingga bawah tutup kurung lalu enter. Lakukan satu persatu hingga 10 soal. Lanjut ke sigma X kuadrat sama dengan sum buka kurung blok pada kolom X kuadrat soal pertama dari atas hingga bawah tutup kurung lalu enter. Lalu lakukan satu persatu hingga 10 soal. Pada kolom N itu kita isi dengan berapa jumlah siswa. Di sini kita mengambil 30 siswa. Lanjut pada N sigma XY menggunakan rumus sama dengan lalu klik pada kolom N yaitu jumlah siswanya. Kita kali dengan sigma XY pada masing-masing soal. Lakukan hingga 10 soal. Lanjut pada N sigma X kuadrat menggunakan rumus sama dengan klik pada kolom N yaitu pada jumlah siswanya, lalu diberi tanda bintang, lalu klik pada kolom sigma X kuadrat pada masing-masing soal. Lakukan hingga 10 soal. Lalu pada sigma Y kuadrat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok pada kolom Y kuadrat dari atas hingga bawah. Lalu tutup kurung dan enter. Lalu pada kolom N sigma Y kuadrat rumusnya sama dengan klik jumlah siswa dan dikalikan dengan kolom sigma Y kuadrat lalu enter. Lalu blok dan satukan kolomnya. Kemudian pada sigma Y kuadrat menggunakan rumus sama dengan klik sigma Y kemudian dipangkatkan 2 lalu enter. Lanjut di N2 yaitu jumlah siswa dikurangi 2, maka hasilnya 28. Kemudian untuk R tabel kita lihat di gambar distribusi nilai R tabel. Karena di sini N kurang 2 sama dengan 28, maka R tabelnya 0,374. Lalu pada R hitung rumusnya sama dengan person buka kurung B3 sampai B32 titik koma L3 sampai L32 tutup kurung. Lalu enter dan lakukan hingga 10 soal. Untuk kolom kriteria masing-masing soal kita satukan terlebih dahulu. Untuk R tabel kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma agar memudahkan untuk menentukan rentang tingkat validitasnya. Lalu untuk kriteria mengikuti nilai yang didapat dan disesuaikan dengan rentang yang sudah disediakan di bagian tabel sebelah kanan. Lalu untuk keputusan itu diperhitungkan dari R tabel dan R hitung pada tabel keputusan validitas. Dan yang diperoleh ialah valid pada semua soal. Lalu yang terakhir ialah keputusan, yaitu sangat layak digunakan tanpa revisi.
Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.